Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh telur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan telur-telur. Dan bagi telur-telur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas normal lagi tanpa ada gangguan apapun telur. Untuk di video kali ini telur-telur, kembali lagi penyepraian rutin. Hari ini untuk jeruk varietas siam madu di lahan kering telur ya. Ini adalah jeruk tanaman jeruk varietas siam dengan usia menjelang ke 3 tahun telur di lahan kering ya. Alhamdulillah kemarin sudah dipanen telur. Alhamdulillah mendapatkan 1 krat atau sekitar 40 kiloan telur. Untuk keadaannya seperti ini telur, sudah mulai bertunas telur-telur, dan alhamdulillah ada beberapa tunas yang membawa bunga telur. Nah inilah telur keadaannya. Untuk total tanaman sendiri untuk di lahan ini sekitar 290 pohonan. Nah inilah telur, masih dengan kendala di embun tepung ya telur, dan ada beberapa serangan dari hama trip. Jadi untuk pestisida perawatan hari ini agak sedikit saya genjot lagi telur untuk memulihkan. Inilah masih sulfur, untuk insektisidanya Mipcinta, kalsium. Hari ini saya pakai Provenopos, Mancozeb telur, dan juga pelekat. Untuk Abamectin saya menggunakan yang 18 cc, dan untuk itu dan yang terakhir adalah Biosilak telur, kalsium silika. Untuk kalsium silika dan mikro ya telur ya, saya berikan 2 tablet. Ini fungsinya nanti seperti apa saya akan jelaskan di videonya nanti telur-telur, jadi jangan di skip-skip. Kegunaannya pada tanaman dengan lahan kering ya, apakah manfaatnya telur. Nah untuk Mancozeb, karena saya memakai drum 100 liter, saya berikan 200 gram telur-telur, karena juga sudah memasuki musim kemarau ya. Untuk intensitas sudah sangat berkurang telur-telur, sehingga untuk cuaca di daerah saya cukup terik dan udaranya cukup dingin telur, karena untuk lahan yang ini dengan ketinggian yang sangat berbeda telur. Untuk sulfur saya berikan 200 gram per 100 liter air, karena sebagai pemberantasan untuk hama, embun tepung, dan embun jelaka telur. Karena untuk di lahan kering ini tingkat serangannya cukup tinggi telur-telur. Tidak lupa telur, seperti biasanya kalsium dengan merek natural saya berikan 300 gram per 100 liter air. Dan untuk insektisida Mipcinta saya berikan 100 gram per 100 liter dengan bahan aktif MIPC yang bertujuan untuk pencegahan semut-semut dan juga kutu-kutu putih telur ya, keper-keper putih. Untuk insektisida Abamectin, karena pertunasan dan juga buah di pohonnya masih kecil, saya berikan 150 per 100 liter air telur. Hari ini saya memakai yang konsentrasi 18 EC, dan alhamdulillah untuk pertunasannya sudah mulai bersih telur, sehingga untuk penyepraian masih tetap saya ikutkan. Untuk pelekat masih tetap saya gunakan untuk memaksimalkan kerja dari pestisida dengan merek dagang simpatik telur-telur. Saya berikan dengan dosis 200 per 100 liter air, agar nanti
Selain perekat, dia bersifat perata dan juga penembus dulur ya, dan bersifat mengemulsi kalau tidak salah apa itu, yaitu memaksimalkan kerja dari pestisida itu sendiri dulur ya. Dan saya tambahkan insektisida Profenovos 100 ml per 100 liter dengan merek Tetracron dulur-dulur, karena ada di beberapa tanaman saya kemarin sempat terkena kutu-kutuan, sehingga hari ini untuk insektisidanya agak sedikit saya perbanyak semua dulur ya untuk dosisnya. Nah, inilah dulur proses penyemprotan. Untuk kalsium silika sendiri dulur, saya memakai merek Biosilak berbentuk tablet. Ini adalah spray yang kedua secara rutin ya. Kemarin sempat saya lakukan penyepraian dengan nutrisi yang itu. Untuk kandungannya dia kalsium silika, humid acid, dan juga beberapa enzim sebagai perangsang pertumbuhan dulur ya. Jadi insya Allah sangat bagus untuk tanaman, apalagi untuk lahan kering dulur. Kemarin sempat membaca beberapa literasi, fungsinya adalah mengikat air dulur bagi tanaman, agar tanaman juga lebih tahan terhadap sifat kekeringan ya, sehingga saya rasa ini sangat cocok digunakan untuk lahan-lahan yang susah dalam pengairan. Dan saya masih belum tahu hasilnya sepenuhnya, tapi kemarin setelah semprot dulur, pada saat pemetikan pertama di lahan ini, untuk buahnya dari bobot dan juga kulit alhamdulillah sangat-sangat berbeda dengan di lahan basah punya saya ya. Kemarin untuk bobot jauh lebih berat dulur. Apakah itu pengaruhnya, saya masih belum tahu, karena ini masih spray yang kedua. Kemungkinan besar ketika sudah saya lakukan penyepraian secara rutin, apakah hasilnya bisa maksimal atau tidaknya mungkin di next video dulur. Nah, tapi saya kira setelah penyepraian pertama, untuk fungsi dari kalium silika sendiri sangat baik dulur-dulur ya. Dia akan memperkuat dinding sel secara menyeluruh, baik dari daun dan juga buahnya dulur, sehingga tanaman lebih kuat menghadapi baik penyakit maupun hama dulur-dulur ya. Nah, inilah keadaannya dulur. Ada beberapa buah yang sudah mulai menguning, dan ada beberapa jenjang buah yang sudah berukuran kelereng dulur, dan ada beberapa pertunasan yang juga sudah membawa bunga. Dan untuk kalsium sendiri dulur, saya selalu mengikutkan agar nanti daun dan juga buahnya tidak mudah rontok dulur. Apalagi untuk musim ini kan sudah memasuki musim kemarau, biasanya sangat rentan dengan kerontokan, apalagi untuk lahan kering dulur ya, karena tingkat cekatan dari kekeringan sangat besar, sehingga pemenuhan nutrisi baik lewat pemupukan ataupun pemberian nutrisi melalui penyepraian ataupun daun harus benar-benar kita maksimalkan dulur-dulur, agar tanaman tetap tumbuh dengan baik di musim kemarau seperti ini dulur. Nah, alhamdulillah untuk penyepraian hari ini sudah selesai dulur, dan untuk cuaca sangat baik, sangat mendukung ya. Ini adalah keadaannya. Untuk pertunasan alhamdulillah
ada yang membawa bunga telur-telur. Jadi nanti tinggal kita maksimalkan lagi pemberian nutrisinya, baik lewat pemupukan maupun lewat penyepraian. Nah, untuk kendala kemarin di embun tepung dan juga embun celaka telur, alhamdulillah sudah mulai berkurang sangat drastis ya, setelah penyepraian yang sangat rutin dan juga penggunaan fungisida sulfur dan mankoseb. Dan kemarin beberapa kali rollingan dengan bahan aktif chlorothalonil telur, itu juga sangat bagus telur ya, tapi untuk harganya memang sedikit mahal, tapi untuk khasiatnya sangat-sangat baik telur. Nah, inilah keadaannya telur. Untuk beberapa tanaman sudah mulai membawa buah dengan ukuran yang bervariasi telur. Untuk bunganya sudah beberapa yang menjadi bakal buah seukuran merica telur, jadi kemungkinan masih belum terlalu kelihatan. Dan untuk pertunasannya alhamdulillah juga terbebas dari serangan trip telur, karena untuk musim kemarau biasanya selain trips dan juga apit telur ya, dia akan sangat-sangat cepat berkembang biak telur, apalagi di tunas-tunas muda. Nah, inilah keadaan untuk jeruknya telur, sudah mulai ada beberapa buah di beberapa pohon. Nah, inilah lahan varietas jeruk siamadu dengan usia menjelang ke 3 tahun. Ini adalah produksi pertamanya telur. Untuk perawatan alhamdulillah sudah mulai apa yang saya inginkan telur, untuk baik pertunasan dan juga bunganya ya. Jadi tinggal kita memaksimalkan lagi agar nanti pertumbuhannya bisa jauh lebih maksimal lagi telur-telur. Nah, untuk beberapa pohon sudah mulai bertunas walaupun ini di musim kemarau. Biasanya untuk lahan kering sedikit susah dalam pertunasannya telur karena musim kemarau ya, karena tingkat cekatan dari kekeringannya sangat tinggi. Tapi alhamdulillah dengan pemenuhan nutrisi yang baik, insya Allah untuk pertumbuhan bisa lebih maksimal walaupun di musim kemarau. Demikian telur video perawatan jeruk varietas siamadu. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.